Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekarang kita akan membacakan buku dari Learning Islam for Kids ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Muhammad kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan tanda-tanda kenabian pada dirinya. Hatinya suci dan akhlaknya mulia. Tak hanya itu, Allah juga memberi ujian kepada Nabi Muhammad, kesabaran menghadapi ujian-ujian itu, sehingga menumbuhkan kemuliaan pada dirinya. Tangan gajah. Alkisah Raja Abraha memimpin pasukan penunggang gajah dari Afrika untuk menyerbu Mekah. Mereka hendak menghancurkan Ka'bah, namun di tengah perjalanan, segerombolan burung datang dan melempari pasukan itu dengan batu-batu panas. Pasukan bergajah itu pun lari tunggang-langgang. Burung-burung itu ternyata diutus Allah untuk mengalahkan pasukan Abraha yang sombong. Beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang mulia yang diberi nama Muhammad. Oleh karena itulah, tahun kelahirannya dikenal dengan tahun gajah. Ayah dan ibu. Orang tua Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ketika Aminah sedang mengandung, Abdullah pergi berdagang ke Suriah, Gaza, lalu ke Syam. Di perjalanan, Abdullah sakit dan tak lama kemudian meninggal. Betapa sedihnya Aminah yang tengah mengandung. Anak yang dikandungnya akan lahir sebagai anak yatim. Namun, Abdullah dan Aminah tetaplah ayah dan ibu yang diberi anugerah terhebat. Kenapa? Bayi itu adalah utusan Allah, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Ibu susu. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, bayi yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya itu pun lahir. Selanjutnya, sesuai kebiasaan penduduk Arab pada masa itu, keluarga besar segera mencari seorang ibu dari desa untuk menyusui Muhammad. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya ada seorang ibu yang bersedia menyusuinya. Dia bernama Halimah Sa'diyah. Mulanya Halimah tidak bersedia menyusui Muhammad. Halimah berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia khawatir tidak bisa memberikan air susu yang cukup karena kekurangan makanan. Namun ternyata begitu menyusui Muhammad, Halimah mendapat limpahan rezeki dari Allah. Muhammad tumbuh sehat dan cerdas dalam asuhan Halimah. Diasuh kakek. Ketika usia Muhammad 5 tahun, Halimah mengembalikan Muhammad kepada ibu kandungnya, Aminah. Sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Baru 1 tahun bersama, Aminah meninggal. Ia meninggal dunia selepas mengajak Muhammad pergi ke Yatsrib untuk berziarah ke makam ayahnya. Ummu Aiman yang menemani perjalanan mereka membawa Muhammad ke pangkuan kakeknya, Abdul Muthalib. Sejak itulah Muhammad dibesarkan oleh kakeknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun, lagi-lagi Muhammad kecil harus kehilangan orang tercinta. Saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sang kakek tercinta tutup usia. Sedih sekali ya. Tinggal bersama paman. Sepeninggal sang kakek, Muhammad dirawat oleh adik ayahnya yang bernama Abu Thalib. Di rumah paman yang sederhana, Muhammad berbagi tempat dan makanan dengan putra-putra Abu Thalib. Rasa sedih Muhammad pun terobati karena sang paman amat menyayanginya. Mengembala kambing. Di usia yang baru menginjak 9 tahun, Muhammad mencoba bekerja. Dia tidak mau menjadi beban sang paman yang memiliki beberapa putra. Setiap hari Muhammad pergi mengembala kambing milik tetangganya dan mendapat upah ala kadarnya. Upah itu sering Muhammad berikan kepada bibinya untuk membeli kebutuhan dapur. Meski bibinya tidak mengharapkan pemberian darinya. Keuletan dan keteladanan Muhammad membuat para tetangga berebut ingin mempekerjakannya. Setiap sore Muhammad mengembalikan kambing kepada pemiliknya dalam keadaan utuh. Bahkan kambing-kambing itu tampak gemuk dan segar. Berdagang ke Syam. Suatu hari Muhammad menawarkan diri untuk ikut sang paman berdagang ke Syam. Abu Thalib merasa tak tega mengajak Muhammad yang baru berumur 12 tahun. Perjalanan itu melalui padang pasir yang panas selama berhari-hari. Namun, kesungguhan Muhammad yang ingin membantu sang paman membuatnya luluh.
Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pendeta bernama Bahira. Pendeta itu mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Dia pun menyuruh Muhammad dan Abu Thalib kembali ke Mekah. Pendeta Bahira khawatir bila bertemu orang Yahudi yang mengetahui tanda kenabiannya, Muhammad tidak akan selamat. Abu Thalib bergegas membawa pulang Muhammad, walau belum mendapat penghasilan dari dagangan. Segitu dulu ya ceritanya. Atau mau dilanjutin lagi ke masa berdakwah? Boleh, boleh. Yuk, masa berdakwah. Ini udah besar ya. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad tidaklah mudah. Ada saja kesulitan dan halangan dalam menyebarkan kebaikan Islam. Namun, keteguhan dan ketangguhan Nabi Muhammad tidak pernah surut sedikit pun. Wahyu pertama. Keadaan Mekah sedang kacau karena semakin banyak orang yang melakukan maksiat. Muhammad yang saat itu berusia 40 tahun memilih menyepi di Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba ada yang menghampiri Muhammad dan mendekapnya erat. Muhammad merasa sesak. Makhluk itu terus menyuruh Muhammad untuk membaca. Iqra, katanya. Iqra. Aku tidak bisa membaca, apa yang harus kubaca? Tanya Muhammad. Wah, siapakah gerangan dia? Dialah malaikat Jibril yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu. Iqra. Dan beberapa ayat selanjutnya itulah yang pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. As-sabiqunal awal. Setelah Muhammad menerima wahyu pertama dan malaikat Jibril memberi kabar bahwa Allah mengangkatnya sebagai nabi, Muhammad segera pulang. Muhammad menceritakan semua kejadian itu kepada Khadijah istrinya. Khadijah langsung percaya bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Esoknya, pagi-pagi sekali Muhammad menceritakan apa yang dialaminya kepada sahabatnya, Abu Bakar, yang juga langsung percaya. Setelah itu, berita benar ini juga dipercaya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talqah bin Ubaidillah. Ada juga sepupunya masih kecil Ali bin Abi Thalib. Mereka itulah yang disebut as-sabiqunal awalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Dakwah Mekah. Pada mulanya penyebaran Islam di Mekah dilakukan secara diam-diam. Mengapa begitu? Para pembesar Quraisy dan penduduk Mekah menolak ajakan beriman kepada Allah. Padahal sebetulnya mereka sudah memberi gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad. Namun ketika diajak beriman, mereka malah mengejek dan mentertawakannya. Akhirnya Nabi Muhammad dan sekitar 40 orang yang telah masuk Islam diam-diam mengadakan pengajian di rumah Al-Arqam bin Abu Bakar memujuk Nabi Muhammad agar mulai dakwah secara terbuka. Namun Nabi Muhammad tidak menyetujuinya dan berkata, sabarlah wahai Abu Bakar, jumlah kita masih sedikit. Maka selama 3 tahun penyebaran Islam di Mekah bersifat rahasia. Hijrah ke Habasyah. Tahu tidak kenapa kaum muslimin di Mekah yang baru sedikit itu harus hijrah? Karena Rasulullah tidak tega melihat mereka yang baru masuk Islam harus mengalami berbagai penderitaan. Mereka disiksa penduduk Mekah yang tidak ingin melihat mereka menjadi muslim. Hijrah dimaksud adalah meninggalkan Mekah untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Inilah hijrah kaum muslimin yang pertama, yaitu ke Habasyah. Sekarang lebih dikenal dengan nama Ethiopia. Sungguh perjalanan yang jauh karena letaknya di seberang lautan. Di Habasyah, kaum muslimin merasa aman di bawah perlindungan Raja Negus yang baik hati. Penduduk Mekah yang tidak ingin mereka hidup tenang membujuk Raja Negus agar mengusir kaum muslimin. Namun, Raja Negus tidak terpengaruh bujukan itu. Diboikot kaum Quraisy. Apa maksudnya diboikot? Kaum Quraisy membuat peraturan yang digantung di dinding Ka'bah. Peraturan itu melarang umat muslim bergaul dengan penduduk Mekah, melarang berjual beli dan memaksa umat muslim mengungsi ke perkampungan sempit yang disebut Syi'ib Abu Thalib. Mereka menderita selama 3 tahun, hanya makan dedaunan, kulit kayu, dan apa saja yang bisa dimakan. Suatu hari, Hisham bin Amir mengajukan permohonan kepada kaumnya untuk mencabut pemboikotan itu. Meski banyak yang menolak, akhirnya umat muslim bebas dari pemboikotan. Peraturan di dinding Ka'bah dicabut. Ternyata semua kertasnya sudah habis dimakan rayap. Tinggal tulisan atas nama Allah, Tuhan kami. Tahun kesedihan.
Abu Thalib dan Khadijah adalah dua orang yang sangat berperan dalam perjuangan Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Thalib selalu berusaha melindungi Rasulullah dari para pembesar Quraisy yang ingin mencelakainya. Khadijah selalu memberi ketenangan dan memberi semangat ketika Rasulullah dikucilkan. Dia pun tak segan mengorbankan harta bendanya untuk kelancaran dakwah Rasulullah. Pada tahun ke-10 kenabian, setelah berakhirnya masa pemboikotan penduduk Mekah, Abu Thalib dan Khadijah meninggal. Alangkah sedihnya Rasulullah karena kehilangan orang-orang tercinta. Maka tahun ini dinamakan Am al-Hazn atau tahun kesedihan. Dakwah ke Thaif. Perjuangan dalam kebaikan memang tak pernah mudah. Penduduk Mekah masih terus menolak ajakan Nabi Muhammad, apalagi setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Sikap kasar mereka semakin menjadi-jadi. Nabi Muhammad memutuskan pergi ke Thaif untuk mencoba memperluas dakwahnya. Ternyata di sana Nabi Muhammad mendapat perlakuan yang lebih kejam dari penduduk Thaif. Bukan hanya mengusir Nabi Muhammad, mereka juga mengejek dan melempari Nabi dengan batu hingga terluka dan mengeluarkan darah. Namun saat berlindung di sebuah kebun anggur, Nabi Muhammad malah berdoa dan memohonkan ampun untuk mereka. Sungguh mulia hati Nabi Muhammad. Isra Miraj. Pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad yang tengah berduka diberi pelipur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, apa itu? Nabi Muhammad menempuh perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad diterbangkan ke Sidratul Muntaha dengan burak yang bergerak secepat kilat. Perjalanan ini disebut Isra Miraj. Saat inilah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perintah sholat 5 waktu. Maha kuasa Allah, jika kita bersabar, Allah akan memberikan kegembiraan yang tak terduga-duga. Hijrah ke Madinah. Bila merasa sudah tidak nyaman di suatu tempat, biasanya kita ingin pindah. Begitu pula Rasulullah. Kota Mekah semakin tak bersahabat untuk berdakwah. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Berangkatlah umat Islam secara bertahap sampai akhirnya tinggal Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib yang masih berdiam di Mekah. Abu Jahal mengeluhkan Mekah yang terasa sunyi dan semakin menyalahkan Rasulullah. Para pembesar Quraisy berniat membunuh Rasulullah. Ternyata pada malam yang mereka rencanakan, Rasulullah dan Abu Bakar berhasil meloloskan diri. Pembangunan Masjid Quba. Perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar ke Madinah penuh rintangan. Mulai dari kaum Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah, dikejar Suraqah dan bersembunyi di Gua Sur. 2 minggu kemudian, Rasulullah beristirahat di Quba, 5 km dari Madinah. Selama 4 hari di Quba, Rasulullah membangun masjid dibantu Abu Bakar. Setelah pembangunan masjid selesai, datanglah Ali bin Abi Thalib. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan ke Madinah. Piagam Madinah. Umat muslim yang tinggal di Madinah hidup rukun dan saling menyayangi. Bagaimana dengan non-muslim yang sebagian besar adalah orang Yahudi? Nah, untuk hidup damai berdampingan dengan non-muslim, Nabi Muhammad menyusun piagam Madinah. Isinya antara lain, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Perjanjian ini ditulis oleh Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan antara kaum muslimin Quraisy dan Yatsrib, serta mereka mengikuti dan bergabung serta berjuang bersama, juga para ahli kitab Yahudi. Kemudian ada pasal-pasal yang intinya menjaga kerukunan dan kedamaian antara muslim dan non-muslim di Madinah. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini berlangsung di lembah Hudaybiyah. Sangat ingin memasuki Mekah untuk melaksanakan umroh dan mengobati kerinduannya pada tanah kelahiran. Rasulullah dan 1.500 umat muslim dihadang oleh kaum Quraisy. Beberapa sahabat diutus menghadap pembesar Mekah agar mereka diizinkan umrah, tapi selalu gagal. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman. 3 hari kemudian, Utsman datang membawa kabar disertai beberapa utusan dari Mekah. Lalu disusunlah perjanjian Hudaybiyah tentang peraturan kaum muslim memasuki Mekah. Kali baca ya suratnya. Surat menyurat dengan para raja. Teman-teman pernah menulis surat. Dahulu surat juga digunakan untuk sarana dakwah.
10 tahun tinggal di Madinah, Rasulullah mengirimkan utusan yang membawa surat berisi ajakan masuk Islam kepada para raja di berbagai negara. Surat dikirimkan kepada Raja Negus di Abisina, Harits al-Hiyari di Yaman, Muqawqis di Mesir, Heraklius di Kekaisaran Romawi, dan Kisra di Persia. Surat-surat itu mengajak mereka menyembah satu Tuhan dan mengabarkan bahwa Islam adalah jalan yang benar dan damai. Raja Negus sangat tersentuh, kemudian menjadi Muslim. Raja Muqawqis juga menerima ajaran Rasulullah, tetapi takut penolakan dari penduduknya. Begitu pula Raja Heraklius dari Romawi, hanya Kisra dari Persia yang menolak mentah-mentah. Nah, segitu dulu ya. Besok kita lanjutkan dengan mukjizat-mukjizat dari kisah Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang istirahat, mau tidur siang, mau malam ini tidur, ayo kita semuanya bersyukur. Alhamdulillah, masih diberi nikmat sehat, masih diberi waktu sama Allah, masih diberi kesehatan. Ya, Alhamdulillah. Nanti bangun, terus kita kasih senyuman terbaik buat ayah dan bunda, buat ibu dan bapak, ya. Dan peluk dan bilang apa? Bilang I love you, mama, bapak, ibu, bapak, ayah, bunda, ya, umi, abi. Mencintai orang tua karena mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena ingin ridho Allah. Selamat tidur, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.